Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti, bahwa ia berbuat baik, bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa apa yang telah Aku katakan kepadamu adalah benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, para murid dalam memberikan kesaksian teristimewa Paulus dan Silas yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, mereka sangat terbuka kepada bimbingan Roh Kudus. Maka mereka diterima baik di mana-mana dalam kerasulan mereka, dalam menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan. Mereka terus memberi kesaksian dari daerah satu ke daerah yang lain. Dan yang kita dengar tadi, Yesus tiba di daerah Filipi, kota pertama bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu, Lydia dan keluarganya minta dibaptis. Paulus membaptis Lydia sekeluarga. Nanti dalam perkembangan selanjutnya, Filipi akan mendapat surat dari Paulus dan jemaat Filipi menjadi salah satu jemaat kesayangan Santo Paulus karena mereka hidup bertumbuh di bawah bimbingan Roh Kudus. Menjadi saksi termasuk menjalankan pesan terakhir Tuhan yang harus diwartakan ke seluruh dunia. Selain yang diharapkan kegembiraan, sukacita, dan keberhasilannya dalam menjadi saksi, Yesus tadi mengingatkan akan kesulitan, tantangan, penolakan, bahkan kematian seorang saksi. Tetapi Yesus juga mengingatkan, menjanjikan Dia akan mengutus Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus,
yang dengan caranya sendiri akan menolong para murid. Dalam setiap hidup, teristimewa sebagai orang beriman dalam mewartakan Injil, selalu ada kesulitan dan tantangan. Tetapi kalau kita ingat janji Tuhan, Dia akan mengirimkan Roh Penghibur, Dia akan mengirimkan Roh Kudus, Roh kebenaran, maka kita ingat pesan itu, bahwa apapun kesulitan yang kita alami, perjuangan yang kita buat selalu akan membuahkan hasil, asal kita terbuka kepada bimbingan Roh Kudus. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.